رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال صلوات تسمو للنفس بمولاها تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح Tapi arahnya sealur gitu ya, sealur kita perkirakan luas lingkar yang mau kita jerat ya. Nah terus kemudian teknik putaran ini nanti di tangan ya. Nah ini teknik putarannya itu nggak begini, nggak, tapi harus mengikuti alur talinya. Ini harus, nah, ini tangan harus ikut putar, ya. Jadi si tangan harus kalau begini, ya. Nah ini perhatikan bagian tangannya dan talinya, tangannya. Jadi bukan tangan itu diam, bukan diam. Biasanya kan kalau kita cerita itu kan tangan diam, gitu kan? Tangannya diam. Harus tangannya mengikuti alur ayat tali supaya apa? Supaya dia membuka, ya, membuka. Nah ini kalau kita mau tangkap, ini bisa kita latih dulu jarak 1 meter atau 2 meter, ya. Biasanya ada yang sampai 10 meter bisa. Kalau kita sudah, ya ini perlu latihan, gitu ya. Atau kita mau buka di jidat kaki bawah. Biasanya kan sudah dikirimkan, waduh rapat, buka ini gimana? Nah itu bisa dibantu dengan nah ini kalau kita bisa apa namanya kalian di jarak yang dekat 100 meter ini bisa tinggal kita nah, ini udah masuk ya ini bisa masuk malah sapi. Nah biasanya sapi ini lalu ke depan kan, nah ini dia kita tarik pakai gitu ya. Nah ini jarak dekat kita bisa latih ketika kita sudah lihat dari 1 meter kita mundur 3 meter terus begitu dan terus begitu ya. Nah ini زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال صلوات تسمو apa sih ya? Oh semakin tinggi. Biasanya kalau 24 derajat derajatnya di ujung. Kalau kita bikin 15 itu biasanya sampai setengah pisau asahan itu. Nah kalau 15 derajat kita pakai di sini kemudian dipakai sini 15 derajat hasilnya akan sangat tipis, bahasanya nyilet bro gitu ya. Bisa gue menyilet nih karena memang sangat tipisnya 15 derajat ya. Maka yang terjadi sangat tajam gitu. Nah ketika kita sudah selesai di grid 400
itu baru naik di grid 600 bisa, 800 bisa. Ya, kalau karena saya pakai Subcon, ini gridnya grid 1000, 1500 pasang. Ini grid 1500, jadi dari 400 ke langsung ke 1500. Kenapa saya bisa langsung lompat sini? Karena ini sangat agresif. Apa istilahnya? Anda lupa tuh. Gerakan diagonal sama vertikal. Ya. Kalau kita pakai diagonal, maka sampai selesai dia diagonal. Kalau kita pakai vertikal, maka sampai selesai harus vertikal, ditarik. Ya, daripada didorong. Maka kalau bisa ditajamnya ke belakang, tarik ke belakang, jangan sekali-kali pakai dorong. Dia terbuka kulit pertama. Karena yang susah itu bukan pertama. Kalau ketika kita nyembelih sapi atau kambing atau sejenisnya, itu yang kita butuhkan sobekan pertama dari kulit. Kulit kalau udah sobek, bulunya udah tembus sedikit udah ya. Yang lain diempuk. Gitu. Yang penting bukan pertama itu. Ya. Nah dari situ kita tahu karakter, misalnya kita pakai. Gitu. Waduh saya mau pakai gaya tarik, berubah pola masaknya. Cuman jangan dirubah level yang sudah kita buat dari kuda-kuda itu boleh kanan di depan atau kiri di depan boleh, tergantung kondisinya. Kita jadi tukang jagal itu dia harus pandai-pandai melihat kondisi lingkungannya. Nah, jadi yang menentukan sapi itu siap disembelih atau tidak itu bukan handling, tapi sang eksekutor. Kalau handling itu sudah pasti kerja semampunya, dia ngikat kaki semampunya. Nah kadang-kadang ketika kita mau sembelih, itu tali di kaki putus atau copot. Nah, kalau kita tunda lagi proses penyembelihan dan tim handling menangani kakinya lagi terlalu lama dan ada kemungkinannya crash ya. Ada kemungkinan ya nggak boleh begini kudanya. Ini sapi kuda-kudanya begini, iya kuda-kuda tapi salah, bukan begini. Kuda-kudanya itu maju satu, yang kanan di depan atau yang kiri di depan boleh. Maksudnya apa? Kalau kiri di depan ya, ketika ada kaki yang naik itu kita bisa langsung mundur ke belakang ya. Jadi fungsinya dia mundur ya. Nah terus kemudian kalau kaki di kanan di depan, ketika crash si sapi ini lepas, ini kita bisa langsung minggir, ya, bisa langsung minggir, gitu. Nah ini sangat pengaruh. Kalau pernah kejadian begini, ya, bedanya tipis begini dong. Nah ketika dia tarik tenaga full, dia tarik super kuatnya, betul. Nah ini dia lari ke sini, di sini, tengah. Ya, nah ini kuda-kuda sangat penting. Di sini dia harus tegak. Ya, gelanggang ini nggak perlu dia ditarik ke depan atau ke belakang, yang penting tarik tegak, gitu. Nah, tarik ke belakang boleh, yang penting tarik tegak. Nggak masalah meliput atau apa, yang penting dia posisinya tegak. Nah, yang megang kepala itu posisinya di sini. Dia megang tali terus sekuat-kuatnya, jangan sampai goyang.
bisa ditahan pakai kaki. Pak, ya. Kaki bagian dari belakang pegang. Ini kalau nanti mengenal insya Allah mempermudah ya. Nah, kita akan praktek. Coba diperhatikan tadi yang disampaikan Kang Santoso lewat videonya, posisinya harus begini ya. Ya, bukan begini. Ini salah, ya. Tapi harus begini. Biar lebih maksimal. Kenapa yang kita rekomendasikan begini? Kalau begini, posisi tenaga, power itu ada di bilah. Ya Pak ya, perhatikan. Kalau begini, ini posisi power adanya di bilah, dia kunci di sini. Tapi kalau kita dibalik dorong, dia power adanya di mana? Di sini, di pergelangan, di pisau kosong. Maka ketika tekan, biasanya sudah dibantu pakai tangan sebelahnya. Kenapa? Karena nggak ada tenaga di bilah. Tapi kalau begini, tenaganya posisinya adanya di bilah powernya itu. Ya. Dan saya kasih contoh, ini sedikit goyang ya, nggak apa-apa, ada tekanan dikit. Kalau kaki begini, ya, gayanya sambil nongkrong. Nah sekarang kita posisinya, biasanya saya sudah begini. Ini kan satu saja di depan. Nah, kita sudah menentukan, kita sudah yakin dengan ketajaman bilah kita. Maka kita langsung eksekusi. Nah, ini power segini, ini sudah dalam untuk sapi. Karena dia kalau terbukti pisang, dia jepit. Nah kalau sapi dia udah buka posisinya, ya. Sudah buka. Sekali lagi, perhatikan. Ini cukup, ya. Ini cukup. Kalau itu sudah cukup. Nah ini kalau kurangnya itu kita tahu lagi. Ini aja, ya. Kalau ditugas, kalau daun pisang cukup ditarik ke atas saja sekali, ya. Yang penting ini pisaunya semua nyelot, ya. Kayak gini, yang penting semua badan pisaunya itu nyelot, ya. Masuk, ya. Ini udah cukup. Terus kemudian ini, nah ini masuk, cukup, ya. Nah kuncinya adalah ini. Ini tahan, ini tempelin di gerbong pisang. Jadi dia nggak begini, nggak, tapi dia nempel. Ya, gitu. Silakan bapak-bapak, posisi kuda-kudanya nanti kita nilai, terus kemudian posisi eksekusi. Angkat silakan satu-satu. Kuda-kudanya sudah baik. Nah, kurang maju. Kalau perlu tempelin. Nah, Ini siap-siap bisa. nah ini kalau kata dulu, ini langsung bisa mundur ke belakang. Ya. Ya, satu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Allah Akbar. Ya, gimana terus? Mantap. Terserah. Ya, awas ini tangan diperhatikan. Nah. Ya, itu dalam itu. Kayak tiga. Nah, tempel terus, sip. Nah, stop, angkat. Nah, ini masih penting. Udah terus nggak lagi pada bengkok. Miring sedikit nggak apa-apa. Tahu gimana jangan terlalu jauh. Karena kan posisi ngadep miring di sini udah dapat. Koko mari udah dapat. Setelah kita pelajari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manfaat, menjadi barakah bagi hidup kita semua, dan juga kita doakan kepada beliau, para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmunya pada hari ini, diberikan kesehatan, panjang umur, barokah rezeki, barokah ilmu. Mudah-mudahan kita bisa sambung silaturahim ini, mudah-mudahan menjadi saudara dunia akhirat.